Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, sehingga pada hari ini Allah kembali mempertemukan kita setelah memisahkan kita beberapa waktu untuk mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di rumahnya, sehingga kita mengambil ilmu darinya, mengambil petunjuk darinya, agar kita jadikan sebagai tuntunan dalam beramal. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna. Baik, mari kita dengarkan terjemahan surat Al-Lail dan surat Asy-Syams dari ayat yang telah kita pelajari sebelumnya. Terjemah sudah siap? Sudah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menyelimuti. Wan-nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Dan apa-apa yang telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian benar-benar bermacam-macam. Fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun barang siapa yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna. dan membenarkan dengan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra. maka akan kami mudahkan dia untuk kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan ada siapa yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna. dan mendustakan dengan kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra. maka akan kami mudahkan dia untuk kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidak bermanfaat baginya hartanya apabila terjungkal. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya atas kami benar-benar petunjuk. Wa inna
لنا للآخرة والأولى Dan sesungguhnya milik kami benar-benar akhirat dan yang pertama. فأنذرتكم نارا تلظى Maka aku memberikan peringatan kepada kalian api yang menyala-nyala. لا يصلاها إلا الأشقى Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang benar-benar celaka. الذي كذب وتولى Yang mendustakan dan berpaling. وسيجنبها الأتقى Dan akan dijauhkan darinya orang yang benar-benar bertakwa. الذي يؤتي ماله يتزكى Yang memberikan hartanya mensucikan dirinya. وما لأحد عنده من نعمة تجزى Dan tidak milik seorang di sisinya dari nikmat yang dibalas. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى Kecuali menginginkan wajah Rabb-Nya yang maha tinggi. ولسوف يرضى Dan benar-benar dia akan ridho. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها Demi matahari dan waktu duhanya. والقمر إذا تلاها Dan demi bulan apabila mengiringinya. والنهار إذا جلاها Dan demi siang apabila meneranginya. والليل إذا يغشاها Dan demi malam apabila menyelimutinya. والسماء وما بناها Dan demi langit dan apa-apa yang membangunnya. والأرض وما طحاها Dan demi bumi dan apa-apa yang membentangkannya. ونفس وما سواها Dan demi jiwa dan apa-apa yang menyempurnakannya. فألهمها فجورها وتقواها Maka aku mengilhamkannya kemaksiatannya dan ketakwaannya. Baik, sampai di situ pertemuan kita atau pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kita masuki hari ini ayat setelahnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apabila kita lihat dari atas, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan sampai ayat berikutnya sebelum ayat yang akan kita pelajari sekarang, coba kaum muslimin atau kaum muslimat hitung berapa kali Allah bersumpah. Sampai ayat yang akan kita pelajari sekarang. Coba dihitung berapa kali Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah. Wasyamsi wa duhaha, itu berarti sudah dua. Demi matahari dan demi waktu duha, atau demi matahari dan cahaya sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Itu sudah dua kali sumpah. Matahari dan seterusnya. Coba dihitung sampai ayat terakhir sebelum ayat yang akan kita pelajari sekarang. Hitung berapa kali Allah bersumpah. Sudah dapat? Berapa? Salah. Berapa? Salah. Ibu-ibu ada yang jawab, silakan pakai mic. Berapa? Enggak sampai ke sini. Pakai mikrofon coba. Ada yang bapak-bapak bilang 7, ada yang bilang 8. 14 Ustadz. 14, kebanyakan.
wasyamsi wa duhaha berapa? 2. Wal qamari idza talaha 3. Wan nahari idza jallaha 4. Wal laili idza yaghshaha 5. Was sama'i wa ma banaha 7. Itu ada 2 di situ. Ada 2 di situ. Langit dan bangunannya atau langit dan siapa yang membangunnya. Pelajaran kita kemarin ada 2 di situ. Dan demi langit dan bangunannya, berarti bangunan langit, atau dan demi langit dan yang membangunnya. Intinya ada 2 di situ. Jadi 7. Wal ardi wa ma tahaha tambah 2. Jadi 9. Kemudian wa nafsi wa ma sawaha berapa? Tambah 2, 11. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, tidak ada sumpah, berarti ada berapa? 11. 8 kekurangan, 14 kebanyakan. Ada 11 sumpah dalam ayat ini. Semua sumpah Allah tabaraka wa ta'ala itu untuk 2 ayat yang akan kita pelajari sekarang ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya ingin mengatakan bahwa para ahli ilmu mengatakan ini sumpah terpanjang atau terbanyak untuk sebuah yang ingin Allah sampaikan. Allah bersumpah, namun yang terbanyak sumpah Allah untuk menyampaikannya dalam surat Asy-Syams ini. Sampai 11 kali Allah bersumpah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. 11 kali sumpah Allah tabaraka wa taala untuk mengatakan kepada kita qad aflaha man zakkaha. Ana terjemahkan saja sekarang sebelum kita ambil. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Untuk 2 kalimat ini Allah tabaraka wa taala bersumpah 11 kali. Dan ini sumpah Allah terbanyak, menandakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat teramat penting, sangat teramat urgen untuk diketahui. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah tabaraka wa taala tidak pernah ada manfaat dari apapun yang itu adalah keberuntungan makhluk, dan Allah tabaraka wa taala pun tidak mendapatkan mudarat apabila makhluk melakukan perbuatan maksiat dan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Akan tetapi Rabbuna tabaraka wa ta'ala benar-benar menyampaikan kepada kita agar kita mengerti dan faham bahwa ini adalah hal yang sangat kita butuhkan. Allah menyampaikannya dengan penyampaian yang sangat jelas dan terang, padahal Allah tidak membutuhkan makhluk, dan tidak ada manfaat bagi Allah apabila makhluk itu suci jiwanya, dan tidak ada ruginya bagi Allah apabila makhluk itu mengotori jiwanya. Namun di sini Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah sampai bersumpah 11 kali, padahal tidak ada keuntungan apapun
apabila hamba itu bertakwa, dan tidak ada kerugian apapun apabila hamba itu durjana. Sebagaimana hadis qudsi dari Allah tabaraka wa ta'ala dan sahih, apabila semua kalian wahai manusia dan jin, baik dari yang pertama sampai yang terakhir, wahai semua jin dan semua manusia, sekiranya kalian bertakwa seperti orang yang paling bertakwa dari kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti takwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takwa kalian semuanya, maka itu tidak menambah kekuasaanku. Demikian juga apabila kalian wahai jin semuanya dari awal sampai akhir, wahai manusia semuanya dari awal sampai akhir, apabila kalian durjana seperti yang paling durjana di antara kalian, yaitu iblis. Tak ada yang lebih durjana di antara jin dan manusia lebih daripada iblis. Maka itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Intinya bahwa apabila manusia bertakwa dan jiwa mereka suci seperti jiwa Nabi Muhammad SAW, semuanya itu tidak menambah apapun keuntungan, manfaat untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apabila manusia semuanya dan jin semuanya durjana seperti iblis pun, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Rabbul Izzati wal Jalah. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala berulang-ulang mengulang sumpahnya dalam sumpah yang paling banyak, sumpah yang paling panjang dalam surat Asy-Syams ini, untuk menerangkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad artinya sungguh, aflaha beruntung, jaya beruntung atau jaya, man siapa, zakkaha mensucikannya, wa qad dan sungguh, khaba celaka, rugi siapa, dassaha mengotorinya. Mensucikan maksudnya membersihkan. Membersihkan dari hal-hal yang dia adalah kotoran jiwa. Dan apa yang akan mengotori jiwa semuanya telah diterangkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan dilarang. Dan tidaklah larangan-larangan Allah
melainkan hasil daripada larangan itu adalah itu akan membuat jiwamu kotor. Maka mensucikannya dengan cara menjauhkan diri dari larangan-larangan tersebut. Yang paling tinggi adalah syirik, kemunafikan, kekufuran, dosa-dosa besar, dan dosa besar pun bervariasi. Dosa besar yang besar, kemudian di bawahnya dosa-dosa kecil, dan semua itu mengotori jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asil TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Semua itu karena rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian karena kerjasama yang luar biasa, partisipasi yang luar biasa dari Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang hanya Allah tabaraka wa taala yang tahu dalam partisipasi Anda yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala wujudkan sebuah niat yang luar biasa dari pencapaian pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan asrama untuk para santri yang belajar di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tidak terasa setelah sekian lama kita berpartisipasi, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Lantai dasar yaitu basement daripada masjid, alhamdulillah. Di dunia dan di akhirat, kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Di dunia akan jaya dengan aneka ragam kenikmatan. Hati yang lapang, jiwa yang tenang, rumah tangga yang damai, pekerjaan yang nyaman, pergaulan yang tidak ada permusuhan, dan anak-anak yang berbakti, hubungan silaturahim yang terus terjalin dengan baik. Ini adalah kesuksesan dunia. Demikian juga dengan kesuksesan akhirat. Karena kaedahnya adalah seluruh kesuksesan akhirat dialah kesuksesan dunia. Seluruh jalan yang akan mengantarkan manusia kepada kebaikan akhirat, dialah jalan yang akan mengantarkan manusia kepada kebaikan dunia. Kaedahnya satu. Kalau itu jalan kebaikan untuk akhirat, maka itulah jalan kebaikan untuk dunia.
Hal yang sama sebaliknya, kalau itu jalan kehancuran untuk akhirat, maka itulah jalan kehancuran untuk dunia. Iyakum thumma iyakum, jauhi dan jauhi dan jauhi wahai kaum muslimin merasa bahwa maksiat adalah jalan kebaikan dunia. Kalau itu yang terjadi dalam pikiran Anda atau itu yang terjadi dalam pemahaman diri Anda telah dimasukkan oleh iblis ke dalam perangkapnya. Dengan belajar ilmu agama kita tahu ini jalan ke neraka. Jalan kepada kehancuran akhirat. Fahami juga bahwa itulah jalan menuju kehancuran dunia. Ini jalan menuju surga Allah. Berarti kesuksesan akhirat. Fahami juga bahwa itulah jalan menuju kesuksesan dunia. Kenikmatan dunia. Kejayaan dunia. Hati-hati. Jangan sampai jalan menuju neraka dianggap jalan kesuksesan dunia. Dan manusia banyak sekarang ini yang terjebak di situ. Dia mengira jalan maksiat adalah jalan kesuksesan. Jalan yang akan mengantarkan dia kepada neraka Allah, disitulah jalan kesuksesan dunia. Maka ini kesuksesan dalam keinginan syaitan untuk kita fahami. Dan ketahuilah bahwa semua itu tipuan belaka. Terlihat seolah-olah iya, padahal kemudian hancur dan membinasakan. Dunia sebentar. Kesuksesan dunia kalau yang maksudnya adalah harta walaupun dengan maksiat segala macam. Kalau ataupun dikatakan sukses, kemudian kehancuran untuk akhirat tak sebanding. Karena kesuksesan dunia yang sangat sebentar, apabila itu yang akan mendatangkan akhirat neraka untuk selama-lamanya, maka itu adalah hal yang sangat merugikan. Fahami sebaliknya, kalau toh pun yang terjadi di dunia adalah kehancuran, dianiaya, disiksa, dicaci, dimaki, atau dibunuh sekalian. Kalau itu jalan menuju surga, maka itu adalah pengorbanan yang tidak seberapa untuk kenikmatan tiada tara. Dan sungguh manusia dalam kehidupan sehari-hari merasakan bahwa perjuangan harus terjadi untuk tujuan yang sangat besar. Pengorbanan harus terwujud untuk sebuah keinginan dan angan-angan yang sangat besar. Akan tetapi ketika manusia kehidupannya yang ada di benaknya adalah dunia dan tidak ada akhirat, akhirnya mereka mengira bahwa jalan maksiat yang mengantarkan kepada kesuksesan dunia dalam arti kata harta, tahta dan yang lainnya dianggap itulah kesuksesan. Itu batil. Batil. Semua yang dimurkai Allah, semua yang dilarang oleh Allah, semua yang diterangkan oleh Allah itu Allah tidak suka dan Allah benci. Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu jalan kehancuran dunia dan akhirat. Jalan kesuksesan dunia dan akhirat adalah apa yang diperintahkan Allah, apa yang disuruh oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ketika seorang sahabat mengorbankan seluruh hartanya untuk hijrah ke kota Madinah, padahal hartanya semuanya dikorbankan. Kata Nabi SAW kepada beliau, Rabihat tijaratu ya Aba Yahya.
telah beruntung perniagaanmu, wahai Aba Yahya, wahai Abu Yahya. Padahal hartanya dihabiskan semuanya untuk hijrah ke kota Madinah. Hartanya semua ditinggal di kota Mekah dan diserahkan kepada orang Quraisy asal dibiarkan dia untuk hijrah ke kota Madinah. Semua hartanya habis, diambil oleh orang Quraisy. Beliau pergi ke kota Madinah dengan apa yang ada di badannya. Dalam istilah manusia, rugi besar. Seluruh hartanya yang sudah bertahun-tahun ia hasilkan, dia usahakan, harus habis untuk pindah ke kota Madinah. Ternyata sesampai di kota Madinah, Nabi mengatakan, perniagaanmu beruntung wahai Abu Yahya. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu untuk yang diridhoi dan dicintai Allah, menjalankan kewajiban berhijrah ke kota Madinah dan diridhoi Allah, dicintai Allah, dan hasil akhirnya adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala, walau dengan seluruh harta. Walau dengan apa? Seluruh harta. Maka sudut pandang keberhasilan ini, sudut pandang kejayaan ini harus dirubah. Percaya tidak percaya bahwa media-media zaman sekarang, bacaan-bacaan zaman sekarang, informasi-informasi zaman sekarang ingin menggiring kita bahwa kejayaan dunia itu apabila Anda menjadi saudagar kaya, punya penghasilan besar, punya rumah megah, punya mobil mewah. Itulah keberhasilan dunia. Sampai-sampai beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, ada salah seorang kaum muslimin yang bertanya kepada kita, Ustadz, di media sosial sekarang ini sedang hangat-hangatnya pembicaraan. Ada orang yang komentar begini, ayah, seorang ayah atau ibu, orang tua, apabila dalam keadaan miskin, dia tetap punya keturunan. Apabila lahir anaknya, dia dalam keadaan miskin, maka ayahnya telah berbuat hal yang salah kepada anaknya, melakukan kesalahan. Kesalahan besar orang tua apabila anaknya lahir, dia dalam keadaan miskin. Subhanallah. Belum lama ini, Anda tidak membacanya di media sosial, Anda nggak tahu. Akan tetapi menyampaikan kepada kita, sedang hangat di media sosial, orang membicarakan adanya komen bahwa sebuah kesalahan orang tua apabila anaknya lahir, dia dalam keadaan miskin. Semua ini mengarah kepada titik yang tadi, kayalah kesuksesan dunia, banyak hartalah kesuksesan dunia, bahkan apabila Anda sempat melahirkan anak dalam keadaan miskin, Anda telah melakukan kesalahan kepada anak Anda. La haula wa la quwata illa billah. Sampai sejauh itu manusia merasakan bahwa hartalah segala-galanya. Hati-hati, ini pola hidup orang kafir. Ini pola hidup orang kafir. Kenapa? Karena di mata mereka hanyalah materi. Di mata mereka hanyalah dunia. Di mata mereka hanyalah harta. Obat, dinar wa dirham, hamba-hamba dinar dan dirham, hamba harta. Tidak dengan pandangan orang muslim. Pandangan orang muslim adalah apapun yang terjadi di dunia, kalau itu jalan menuju ridho Allah, itu adalah kejayaan. Dan kalau itu adalah jalan menuju murka Allah, maka itu adalah kebinasaan dan kehancuran. Dan maksiat mengotori jiwa karena dia meninggalkan bekas-bekas hitam di dalam hati. Maksiat mengotori jiwa karena dia meninggalkan bekas-bekas hitam di dalam hati. Satu maksiat, satu titik hitam. Satu maksiat, satu titik hitam. Satu maksiat, satu titik hitam. Mengotori jiwanya juga jelas, akan tetapi ini ada dalam bahasan syariat. Kotornya jiwa dengan adanya titik hitam Allah letakkan di hati, efek daripada maksiat. Si A berbuat maksiat, titik hitam di hatinya. Berbuat maksiat, titik hitam di hatinya. 10 maksiat, 10 titik hitam. 100 maksiat, 100 titik hitam. Kotor hatinya. Fa'in taba
wa naza'a wastaghfar, apabila dia bertaubat, dia tinggalkan maksiat itu dan minta ampun kepada Allah, suqila qalbuh, dibersihkan lagi hatinya itu. Fa in zada zadat, apabila dia lanjutkan maksiatnya, maka akan bertambah titik hitam itu, hatta ta'alu qalbuh, sampai titik hitam itu menutupi seluruh hatinya, membungkus seluruh hatinya, sehingga hati itu menjadi hitam kelam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalkuzi mujakhia, bagaikan cangkir yang sudah tertelungkup. Hati yang sudah terlalu kotor dengan aneka ragam maksiat, hati yang bagaikan cangkir yang tertelungkup, tidak bisa diisi lagi. Cahaya hidayah tidak bisa masuk karena dia sudah tertutup, pintu untuk masuknya habis. Akibat apa? Akibat titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, tambah titik hitam dari aneka ragam maksiat yang dilakukan. Ini sebenarnya tugas utama. Tugas utama seorang manusia hidup untuk ini. Oleh karena itu, sumpah Allah Tabaraka wa Ta'ala berulang dalam jumlah yang sangat banyak dan paling banyak. Wahai manusia, hidupmu akan nyaman apabila engkau rajin beribadah dan tinggalkan maksiat. Wahai manusia, hidupmu akan hancur dan binasa dan celaka apabila engkau justru sebaliknya banyak melakukan maksiat dan meninggalkan ibadah. Ini untuk kebaikan manusia, bukan untuk kebaikan Allah, sebagaimana yang tadi kita katakan tadi. Allah tidak ada untungnya bagi Allah kita taat atau tidak, hati kita bersih atau tidak. Tidak ada untungnya bagi Allah apabila kita rajin ibadah, dan tidak ada ruginya bagi Allah apabila kita rajin maksiat. Tidak ada untungnya bagi Allah kalau kita masuk surga, dan tidak ada ruginya bagi Allah kalau kita masuk neraka. Laha ma kasabat, manusia itu yang akan mendapatkan apa yang dia lakukan daripada kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat, manusia itu yang akan merasakan rugi dan binasa dan kehancuran atas apa yang dia lakukan daripada kemaksiatan. Semua amal kita akan kembali kepada kita. Kita melakukan keburukan, kita yang akan merasakan buruknya efeknya. Dan apabila kita melakukan kebaikan, kita yang akan merasakan manfaatnya, efek kebaikannya. Begitu yang Allah katakan. Di dunia akan terjadi seperti itu, di akhirat akan terjadi hal yang sama dan lebih jelas. Maka keburukan di dunia akan berbuah keburukan juga di dunia. Dan lebih jelas di akhirat. Dan kebaikan di dunia juga akan berbalas kebaikan di dunia, dan lebih jelas di akhirat. Maka wahai manusia, lakukan ketaatan, jauhi maksiat yang mengotori jiwa dengan melawannya, menundukkan jiwa kepada ketaatan. Karena lawan maksiat itu, untuk melawan maksiat itu adalah melakukan lawan daripada maksiat tersebut. Lisan kita, bagaimana cara menjauhi lisan itu agar dia tidak melakukan hal yang di dalamnya terdapat maksiat, entah dusta, entah ini, entah ghibah, entah namimah. Caranya bagaimana? Tinggalkan maksiat itu dengan menggunakan lisan, lakukan ketaatan dengan lisan. Lakukan ketaatan, lakukan hal yang diridhoi dan dicintai Allah dengan lisan. Sibukkan dia untuk melakukan ketaatan agar dia terhindar dari kemaksiatan. Dan pada akhirnya hidup kita adalah disuruh memilih oleh Allah. Kenapa? Kembali kepada bahasa yang lalu, bahwa diri kita punya bakat menjadi orang taat, orang saleh, dan diri kita juga punya bakat menjadi orang
tidak saleh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka hati-hati kecondongannya kepada maksiat. Karena di dalam diri ada bakat itu. Semua kita. Bangkitkan bakat kesolehannya karena di dalam diri ada bakat menjadi orang soleh. Semuanya ada di dalam diri kita. Untuk jadi orang soleh sudah Allah siapkan. Untuk jadi orang yang tidak soleh pun manusia punya kemampuan untuk melakukan itu. Dan Allah telah memberikan di dalam diri kita untuk adanya bakat-bakat kesana dan kesini. Tinggal mana yang akan kita pilih, mana yang akan kita asah, mana yang akan kita lakukan. Ayat berikutnya cerita tentang Nabi Saleh dan kaumnya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba. Kadzabat Thamudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha. Kadzabat mendustakan, Thamud di sini ada bi yang artinya dengan, di sini ada ha yang artinya nya. Tinggal taghwah. Taghwa adalah melampaui batas. Dari kata-kata tagha. Sesungguhnya kaum Thamud telah mendustakan dengan mereka melampaui batas. Dengan mereka melanggar aturan. Di dalam Quran terjemahan diterjemahkan apa? Dengan melampaui batas juga di situ. Nah, jadi kaum Thamud sisa-sisa peninggalan kaum Ad. Karena sebahagian dari kaum Ad hijrah ke tempat lain, setelah sebahagian kaum Ad hijrah ke tempat lain, kaum Ad yang ada di tempat aslinya dihancurkan Allah dengan bencana yang Allah turunkan kepada mereka. Semua mereka hancur, sehingga tersisa yang hijrah meninggalkan kampung asli mereka. Inilah yang dikenal dengan kaum Thamud. Adapun kepada kaum Ad yang pertama, itu diutus kepada mereka Nabi Hud. Sebagian mereka pindah negeri, kemudian kaum yang aslinya diutus kepada mereka
Rasul Allah Taala, mereka mendustakan dan diutus kepada mereka azab sehingga menghancurkan mereka semuanya. Yang tersisa ini diutus kepada mereka Nabi Saleh. Oleh karena itu kaum Thamud disebut juga kaum Ad yang kedua. Kaum Thamud juga disebut kaum Ad yang kedua karena mereka sisa-sisa daripada kaum Ad yang meninggalkan perkampungan mereka. Sehingga mereka juga punya kebiasaan yang mirip dengan kebiasaan kaum Ad. Punya rumah di bukit-bukit dan melubangi bukit-bukit besar sehingga menjadikannya istana, menjadikannya rumah tempat tinggal. Itu juga kebiasaan kaum Ad yang mereka bawa ke tempat mereka hijrah. Namun yang ada di kaum Ad hancur, Allah binasakan dan tidak berbekas. Namun yang ada di kaum Thamud sampai sekarang masih ada bekasnya. Di salah satu bahagian daripada wilayah Arab Saudi dikenal dengan Madain Saleh. Disitulah kaum Thamud. Disitulah pernah hidup kaum Thamud. Dan sampai sekarang masih ada bebatuan-bebatuan yang mereka lobangi dan kemudian mereka jadikan istana, mereka jadikan tempat tinggal. Jadi rumah mereka itu dari gunung batu yang sangat besar lalu dipahat lalu jadi tempat tinggal, jadi istana. Ana belum pernah ke sana dan sudah banyak umat kaum muslimin yang berumroh berangkat juga ke sana. Ke tempat Madain Saleh. Itu dia kaum Thamud. Nama kaumnya Thamud dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka adalah Nabi Saleh. Kadzabat, mereka mendustakan. Yang mereka dustakan siapa? Nabi Saleh. Dengan apa mereka dustakannya? Bitagwaha. Dengan keingkaran mereka kepada Nabi itu. Dengan mereka melampaui batas. Tak mau diatur. Kadzabat Thamudu bitagwaha idzim ba'atha ashqaha. Iz artinya ketika, in ba'atha bangkit, iz ketika, imba'atha bangkit, bertemu dua sukun, sukun yang ada pada iz dan sukun yang ada pada nun, bertemu dua sukun, iz nun juga sukun, dan dalam bahasa Arab tidak boleh bertemu dua sukun. Maka zalnya diberi baris. Maka zalnya diberi baris. Untuk apa? Menghindari pertemuan dua sukun. Di dalam bahasa Arab tidak akan pernah bertemu dua sukun. Di dalam bahasa Arab tidak akan pernah bertemu dua sukun. Apabila bertemu dua sukun, salah satunya sukunnya dihilangkan dengan cara diberi baris. Maka baris yang ada pada Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat bisa lihat, zalnya berbaris, huruf zal berbaris kasrah. Kasrah itu adalah untuk menghindari apa? Pertemuan dua sukun.
Karena bahasa Arab bertemu dua sukun nggak bisa dibaca. Sukun tidak akan pernah bertemu dua sekaligus. Ini alif. Alif itu tidak berbaris. Alif tidak pernah berbaris. Kalau dia sudah berbaris, itu bukan alif, itu hamzah. Oleh karena itu tulisan imba'atha seperti ini. Tidak berbaris alifnya. Namun ketika akan dibaca tanpa atas, tanpa bagian atas dibaca, alif ini harus diberi baris kasrah. In ba'atha. Untuk membaca supaya tidak ada sukun. Ini sukun dan ini sukun. Ini tidak ada barisnya, berarti sukun. Tidak ada barisnya. Tambah lagi sukun, nun. Maka kalau dibaca, alif ini harus diberi baris. Baris untuk menghilangkan pertemuan dua sukun menjadi imba'atha. Ini cara berbahasa Arab, kaidah Arab. Namun ketika ada idh, sukunnya diletakkan di huruf dal, huruf sebelumnya. Maka dal di sana adalah kasrah menghindari dua sukun dan itu adalah bahasa Arab. Jadi kalau idh wa idh qala, itu dia idh yang ada di sini. Wa idh qala, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata, wa idh qala rabbuka. Namun kenapa di sini berbaris? Untuk menghindari dua sukun. Ashqaha. Ashqa yang paling celaka. Celaka. Yang paling celakanya mereka yaitu kaum Tsamud bangkit membunuh untanya mukjizat Nabi Saleh. Bangkit untuk membunuh unta, yang unta itu adalah mukjizat Nabi Saleh. Kaum Tsamud sebagaimana kaum-kaum yang lainnya termasuk Quraisy menantang para nabi dan para rasul dengan mengatakan, apabila kalian memang utusan Allah, lakukan ini. Berikan kami sesuatu tanda bahwa engkau itu memang utusan Allah. Berikan kami tanda-tanda, berikan kami sesuatu yang luar biasa. Begitu kebiasaan orang-orang kufar. Dengan ingin mendustakan Nabi dan Rasul, mereka minta hal-hal yang aneh dan nyeleneh. Dan kaum Tsamud ketika didakwahi oleh Nabi Saleh, mereka minta, kalau memang Rabbmu itu benar, hidupkan dari pohon, dari batu yang besar ini, hidupkan seekor unta. Permintaan mereka. Jadi ditantang para nabi dan para rasul, kalau memang engkau adalah orang yang benar-benar Rasul Allah, lakukan ini. Nabi Isa juga hal yang sama, lakukan ini. Kalau memang Rabbmu benar, turunkan untuk kami makanan dari langit. Minta kepada para nabi dan para rasul hal-hal yang aneh dan nyeleneh. Tujuan utamanya sebenarnya seperti kaum Tsamud ini, tujuan utamanya membantah, tujuan utamanya nggak mau beriman, tapi pakai cara-cara yang ingin mengijaz, ingin membuat terlihat Rasul ini dan Rasul Allah ini lemah dan tak mampu apa-apa. Namun biasanya permintaan-permintaan besar itu kalau Allah kabulkan dan mereka tidak beriman, Allah hancurkan mereka setelah itu. Mereka minta, dikabulkan. Kata mereka, kalau bisa kami akan beriman kepadamu. Ternyata bisa, karena Allah maha bisa atas segala-galanya. Lalu mereka tidak beriman, dihancurkan. Hal yang sama dengan kaum Tsamud. Mereka minta kepada Nabi Saleh, kalau memang engkau benar, Rabbmu benar,
hidupkan untuk kami unta dari batu. Maka terbelahlah batu besar di tengah-tengah mereka, keluar unta dari situ. Allah menghidupkan seekor unta dari dalam batu. Hal yang tak masuk akal. Hal yang luar biasa terjadi. Dan itu mukjizat untuk para nabi dan para rasul, membuktikan kepada kaumnya bahwa mereka benar-benar utusan dari Allah yang menciptakan segala-galanya. Maha bisa atas segala-galanya. Namun unta ini diperintahkan kepada kaum Tsamud, ada sumur di tengah mereka. Perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau unta ini dihidupkan Allah, maka berbagi waktu minum dari sumur. Hari ini jatah kalian sumur, hari besok jatah unta, hari besoknya jatah kalian, hari besok jatah unta. Di saat jatah unta minum, kalian tidak boleh ada yang mengambil daripada sumur tersebut. Begitu peraturan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kaum Tsamud apabila unta itu dihidupkan dari batu yang sangat besar. Maka peraturannya sumur yang ada di kampung mereka berbagi dengan unta. Hari ini mereka boleh mengambil air sebanyak-banyaknya, besok tak boleh. Besok jatahnya unta yang minum. Penduduk kampung nggak boleh ngambil daripada sumur itu. Hari besoknya mereka lagi, hari besoknya unta lagi, hari besoknya mereka lagi, hari besoknya unta lagi. Dan unta ini unta yang Allah ciptakan banyak minumnya. Sebagai ujian bagi kaum Tsamud. Akhirnya mereka merasa bahwa unta ini menyusahkan mereka. Idzim ba'atha ashqaha, maka bangkitlah yang paling celaka daripada kaum Tsamud membunuh unta itu. Ayat berikutnya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Ana gabung-gabungkan mufradat. Ada dua, fa dan qala, lahum, la dan hum, Rasulullah, Rasul dan Allah, lafzul jalalah, naqatallah, naqah dan lafzul jalalah, wa suqiyah ada tiga, ada waw, ada ha. Waw adalah waw ataf yang artinya dan ha adalah dhamir. Berarti di sini ada tiga mufradat. Wa suqiyaha ada tiga mufradat. Fa artinya? Fa artinya apa? Maka qala berkata lahum kepada mereka, lah untuk atau kepada, hum mereka, Rasulullah, Rasul Allah, naqatallah, unta Allah, berkata kepada mereka Rasulullah yaitu Saleh, naqatallahi, biarkan unta Allah. Unta spesial yang telah diciptakan Allah untuk kalian. Wasuqiyaha, dan air minumnya. Wa artinya dan,
Suqya, air minum. Hanya. Maka berkata Rasulullah kepada mereka, biarkan unta Allah dan minumannya, dan air minumnya. Biarkan dia minum pada hari yang telah ditentukan. Dan jangan diganggu, dan jangan diambil air itu dari dia. Hari ini untuk kalian, besok untuk unta, hari ini untuk kalian, besok untuk unta, hari ini untuk kalian, besok untuk unta. Naqatallahi, apabila kita perhatikan naqata berbaris fathah karena dia adalah maf'ulun bih dari kalimat yang tak disebutkan di dalam ayat. Kalau kita terjemahkan, maka berkata kepada mereka Rasul Allah, unta Allah, gitu kan? Tapi adanya baris fathah di atas menunjukkan dia adalah maf'ulun bih. Ada sebuah fi'il tersembunyi, yaitu tinggalkan, biarkan. Maka terjemahannya adalah, maka berkata kepada mereka Rasul Allah, biarkan unta Allah, tinggalkan unta Allah dan air minumnya. Ada kalimat biarkan atau tinggalkan yang tidak disebut di dalam ayat. Ada fi'il yang tersembunyi, diketahui dari baris yang ada pada naqah, naqata. Ini pelajaran berhubungan dengan nahwu. Adanya baris fathah adalah maf'ulun bih, objek, berarti ada fi'il yang membuat dia menjadi objek. Namun tidak disebut di sini. Tidak disebutkan di dalam ayat, pertanda dia tersembunyi. Maka terjemahannya adalah berkata kepada mereka Rasul Allah, biarkan. Biarkan dari mana datangnya? Dari fi'il yang tersembunyi. Bisa difahami? Ada sebuah fi'il perintah kepada kaum saleh, biarkan unta itu dan jatah minumnya. Hari di mana dia minum jangan diganggu, jangan diusilin, jangan dilanggar. Biarkan unta itu dan biarkan sumur untuk dia pada hari itu. Untuk kalian besoknya. Hari berikutnya untuk unta. Ketika dia minum kalian jangan usik. Kalian jangan ambil jatahnya, jatah hari minumnya unta. Biarkan unta itu dan air minumnya. Difahami maksud ayat? Begitu perintah Allah kepada kaum Tsamud apabila permintaan mereka hidupkan unta dari batu, dikabulkan. Dan ini berjalan lumayan lama sampai unta ini punya anak. Unta betina ini punya anak. Karena ketika mereka minta kepada Nabi Saleh, unta ini, permintaan mereka unta yang lagi bunting. Mereka tidak sekedar minta unta dari batu, sudahlah minta unta dari batu, untanya lagi bunting. Maka Allah kabulkan. Allah datangkan unta yang sedang bunting dari batu sampai unta ini melahirkan anak, dan air jatah sumur itu satu hari untuk mereka, satu hari untuk unta dan anaknya, satu hari untuk mereka, satu hari untuk unta dan anaknya, sampai mereka melanggar aturan dan kemudian idzim ba'atsa ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Di sini ada 4 mufradat. Fa artinya maka, kadzabu mendustakan, hu nya yaitu Nabi Saleh. Maka mereka mendustakannya, mendustakan Nabi Saleh. Fa maka aqaru
mereka menyembelih unta, maka mereka mendustakan hu-nya, yaitu Nabi Saleh. Fa, maka aqaru, mereka menyembelih ha-nya, unta. Unta yang dia adalah mukjizat Nabi Saleh yang dilarang untuk dianiaya, justru mereka sembelih. Siapa yang menyembelih? Ashqaha, yang paling celaka dari kaum Thamud. Orang yang paling durjana di antara mereka. Itu yang bangkit menyembelih untanya Nabi Saleh. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelih unta tersebut. Ayat berikutnya, fadamdama alaihim rabbuhum struktur sudah selesai dan sebahagian ruang telah dijadikan tempat sholat dan aktivitas-aktivitas belajar agama. Para santri belajar di dalam masjid, kita melakukan majelis ta'lim, kita melakukan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran dan yang lainnya. Itu sudah berjalan lebih daripada 2 tahun, walillahilhamd. Akan tetapi proses pembangunan masih terus berlangsung, ma'asyarul muslimin wal muslimat, dan kita masih membutuhkan partisipasi antum, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah dan pembangunan asrama untuk tempat para penuntut ilmu belajar ilmu agama di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah. Berikut ma'asyarul muslimin, kita akan berada di dalam masjid yang akan kita lanjutkan proses pembangunannya. Para pemirsa Hasil TV, rahimani wa rahimakumullah, saya sekarang berada di dalam bangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Pekanbaru. 1 lantai di bawah kita. Bi artinya dengan dzam artinya dosa, him mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, dengan dosa mereka, disebabkan dosa mereka. Fasawwaha, maka Allah menyempurnakannya, menyempurnakan azab yang membinasakan mereka. Dan kepada kaum saleh Allah kirim adalah petir. Allah hancurkan mereka dengan petir. Kaum Ad sebelumnya Allah hancurkan mereka dengan angin. Angin yang sangat kencang, angin topan yang sangat kencang, dingin, menghancurkan. Kaum saleh Allah hancurkan dengan petir. Maka mereka disambar oleh petir. Ketika mereka telah membunuh unta, kemudian mereka sampaikan kepada Nabi Saleh, mana bukti bahwa Rabb engkau itu berkuasa, untanya telah kami bunuh. Maka Nabi Saleh mengatakan,
Tunggu saja 3 hari. Tunggu saja apa? 3 hari. Mereka semakin tertawa. Mereka menganggap bahwa Nabi Saleh mengundur-ngundur azab. Sebenarnya nggak ada. Tapi mereka mengundur-ngundur azab saja. Tapi Nabi Saleh mengatakan tunggu 3 hari. Seperti orang yang menentang, kemudian lawannya itu mengulur waktu, dia menganggap lawannya mengulur waktu karena lemah, karena tidak mampu untuk mendatangkan apa yang diminta. Akan tetapi janji Allah 3 hari setelahnya baru Allah kirim bencana. Baru Allah tabaraka wa ta'ala mengirim petir yang sangat hebat yang menghanguskan mereka, menghancurkan mereka dan membunuh seluruh kaum saleh sehingga tidak tersisa kecuali bangunan-bangunan dan sesuatu yang hancur di kampung mereka. Karena azab yang Allah datangkan sempurna untuk mereka. Fasawwaha, Allah menyempurnakan untuk mereka azab tersebut. Allah binasakan mereka dengan azab yang sempurna. Wala yakhafu uqbaha. Wala artinya dan tidak. Yakhafu, dia takut, dan dia di sini rujuknya kepada Allah, dan dia yaitu Allah tidak takut. Uqba, akibat. Hanya, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan takut dengan akibatnya. Akibat menghancurkan, efek dari menghancurkan, Allah Maha Kuasa, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan sampai kepada Allah mudarat dari menghancurkan makhluknya, dan tidak ada efek-efek yang akan menimpa Allah dan kemudaratan-mudaratan yang akan menimpa Allah tabaraka wa ta'ala. Ini maksud ayat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling celaka? Man ashqan nas. Siapa manusia yang paling celaka? Ali bin Abi Thalib mengatakan yang menyembelih unta saleh. Yang menyembelih apa? Unta saleh. Kenapa? Karena Allah menurunkan firman-Nya, idzim ba'atha ashqaha. Ini orang yang paling celaka. Allah yang mengatakan dia orang yang paling celaka, paling banyak berbuat maksiat. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib ditanya radhiyallahu anhu, man ashqan nas, siapa manusia yang paling celaka? Ali bin Abi Thalib menjawab, yang menyembelih untanya Nabi Saleh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berdalil dengan ayat ini untuk menyatakan bahwa dia adalah seburuk-buruk manusia. Karena Allah telah mengatakan, idzim ba'atha ashqaha. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga melakukan hal yang sama, meminta sesuatu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah didatangkan untuk mereka permintaan mereka, tidak semuanya, sebahagiannya
mereka tetap mendustakan, namun Allah tidak kirim kepada mereka azab yang menghancurkan mereka. Di antara permintaan Quraisy yang sangat terkenal kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah, kalau engkau memang betul-betul utusan Allah, tunjukkan kepada kami sebuah ayat yang sangat besar, belah bulan. Belah bulan itu menjadi dua. Itu permintaan orang Quraisy. Dan Allah kabulkan. Bulan itu terbelah. Sebelahnya terlihat di sebelah kanan daripada Gua Hira atau Jabal Nur, dan sebelahnya di sebelah kiri Jabal Nur. Dilihat oleh orang Quraisy. Namun Allah tabaraka wa taala tidak mengirim azab yang membinasakan mereka pasca permintaan hal yang aneh dan nyeleneh kepada para nabi dan para rasul untuk mendustakan dakwah para nabi dan rasul. Setelah datang dan mereka tetap tidak beriman, Allah tidak kirim azab. Namun pada umat-umat sebelumnya, ketika mereka mendustakan setelah diberikan kepada mereka apa yang mereka minta, itu dikirim azab oleh Allah tabaraka wa taala. Ini sesuatu yang dengannya Allah tabaraka wa taala menspesialkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tabaraka wa taala mengatakan bahwa Allah tidak akan mengadab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Selagi Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Itu yang Allah katakan, bahwa kami tidak akan mengadab mereka wa anta fihim, sementara engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Padahal umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, kalau mereka meminta sesuatu yang luar biasa lalu diberikan kepada mereka permintaannya dan kemudian mereka tetap tidak beriman, dikirim oleh Allah azab, sementara Nabi itu menyaksikan umatnya diazab. Untuk Nabi Muhammad SAW Allah tidak akan mengirim kepada mereka azab dan memperlihatkan kepada nabinya bahwa Allah mengadab umatnya. Ini kemuliaan yang Allah berikan spesial untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan itu buah daripada kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada nabinya dan kepada umat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita menyelesaikan terjemahan sekaligus tafsir daripada surat Asy-Syams. Sebelum kita buka tanya jawab, kita bacakan surat Asy-Syams dari awal sampai akhir. Dan silahkan kita menyimaknya dan menghadirkan terjemahannya sambil menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik, dengan ini ma'asyarul muslimin wal muslimat, kita alhamdulillah menyelesaikan surat Asy-Syams. Dan sebagaimana biasa, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana cara membersihkan diri dari dosa ghibah apabila orang yang kita ghibahi tersebut sudah tidak tahu lagi keberadaannya? Kalau kita pernah menghibahi seseorang, berarti kita pernah berbuat dosa dengan melakukan hal yang buruk kepadanya. Maka lawan dengan melakukan hal yang baik kepadanya. Lawan dengan melakukan hal yang baik untuknya. Kita pernah berbuat buruk kepadanya, ya, lakukan hal yang baik kepadanya. Doakan dia, mintakan ampun kepada Allah untuk dirinya, puji dia di tengah orang lain, memuji orang lain di saat dia tidak berada di hadapan kita adalah kebaikan yang kita berikan kepada orang tersebut. Apa yang kita ketahui daripada kebaikan yang kita puji dia di depan orang lain, bukan di depan dia. Banyakkan doa kepada Allah untuk dia, maka dengan hal tersebut kita melakukan kebaikan pasca keburukan. Kita melakukan apa? Kebaikan pasca kita melakukan keburukan. Kalau kita bisa bertemu dengannya, maka kita minta maaf atas apa yang telah kita lakukan. Namun seperti yang tadi ditanyakan, orangnya sudah tidak ada dan kita tidak tahu lagi keberadaannya. Maka caranya adalah lakukan kebaikan untuknya, karena kita telah melakukan keburukan untuknya. Maka lawan keburukan itu dengan kebaikan. Allah berfirman, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Maka iringi keburukan dengan kebaikan. Rasul juga bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Apabila terjadi hal yang buruk, maka iringi dengan hal yang baik. Tamhuha, yang baik ini akan mengikis yang buruk. Maka itu yang harus kita lakukan kalau kita ingin bertaubat daripada kesalahan kita yang tadi. Kalau ataupun akhirnya di akhirat ada dosa kita yang kita lakukan kepadanya, bukankah setelahnya ada pahala yang kita lakukan kepadanya? Ada doa yang kita lakukan kepadanya, ada kebaikan yang kita lakukan kepadanya. Dan kebaikan itu akan mengikis keburukan. Wallahu a'lam. Apa perbedaan antara khaba dan wailun?
yang artinya sama-sama celaka. Wailun lil mutaffifin, celaka untuk orang-orang yang mutaffifin. Khaba, khaba adalah fi'il. Khaba yakhibu, fi'il yang artinya binasa, celaka. Wailun isim. Wailun adalah isim, bukan fi'il. Namun secara detail, kalau binasa ini bentuknya seperti apa, kalau binasa di sini bentuknya seperti apa, ana tidak tahu. Tapi yang satunya fi'il, tapi yang satunya fi'il dan satunya adalah isim. Wailun adalah isim, kebinasaan. Kebinasaan. Isim. Dan wailun ini pernah juga kita pelajari, wailun likulli humazatin lumazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan, dia adalah isim. Tapi kalau yang ditanyakan bentuk celaka yang khoba apa, bentuk celaka yang ada di wailun apa, ana tidak tahu. Dua-duanya sama-sama kecelakaan, kebinasaan, dan sejauh ini tidak ada ilmu yang ana tahu tentang spesifik khoba ini apa, kecelakaan yang seperti apa, celaka yang bagaimana, wailun celaka yang bagaimana. Allahu a'lam, ana tidak tahu, namun dua-duanya bermakna kebinasaan. Kehancuran, kebinasaan, dan kecelakaan. Wallahu a'lam. Madain Saleh adalah tempat kaum Thamud yang pernah terkena azab. Bagaimana sekarang banyak orang yang datang berwisata ke sana. Naam. Nabi SAW menyuruh kita, apabila di suatu negeri ditimpa azab, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab melewati sebuah tempat yang dihancurkan. Kata Nabi SAW, percepat langkah kalian ketika melewati daerah tersebut, dan kalau bisa kalian lewat dalam keadaan menangis, mengingat akan azab Allah yang pernah turun, mengingat akan azab Allah yang pernah turun. Itu sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, melewati negeri-negeri yang pernah diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Pertanyaannya, sekarang telah dijadikan orang tempat wisata. Naam. Sebagaimana orang mendatangi bangkainya Fir'aun, jasadnya Fir'aun, orang datangi, padahal dia adalah orang yang diazab. Padahal dia adalah orang yang apa? Diazab. Hal yang sama ketika kejadian di zaman kita sekarang, ada negeri yang tahu kita tempat maksiat, lalu kemudian dihancurkan oleh Allah dengan Allah kirimkan bencana di tempat tersebut, hal yang sama. Saya tidak ingin menyebut nama sebuah tempat, khawatir ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya di sebuah tempat terkenal dengan maksiatnya, lalu Allah kirim azab di sana, sehingga tempat itu dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Hal yang sama, apabila kita melewati daerah tersebut, percepat langkah kita dan usahakan kalau bisa kita lewat dalam keadaan menangis. Itu sunnah. Begitu sunnah yang diajar, adab yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka kebiasaan orang sekarang ketika menjadikannya tempat wisata menyelisih sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi permasalahannya adalah, apakah itu dosa apabila orang tidak melakukan sunnah seperti yang diajarkan Nabi dalam adab melewati negeri yang diadab? Apakah itu sebuah dosa atau tidak? Wallahu a'lam. Sejauh yang anda tahu tidaklah dosa. Adabnya begitu. Adabnya melewati negeri yang diadab seperti itu. Kita tidak disuruh untuk menjadikannya tempat wisata. Kita tidak disuruh untuk menjadikannya tempat tempat untuk ya bahagialah gitu. Padahal itu negeri yang diadab. Maka sunnahnya lewat secara cepat,
dan usahakan lewat dalam keadaan menangis kalau bisa. Kita tahu di negeri kita Indonesia ini ada sebuah tempat maksiat yang Allah kemudian hancurkan. Allah takdirkan ketika itu kita pergi ke sana untuk berdakwah dan dibawa oleh sebahagian kawan-kawan yang berdakwah, kita berdakwah ke kampung mereka ke sana, ke negeri tersebut. Ketika sampai di daerah tersebut, Allah takdirkan ana lupa dengan hadis ini, dan sesampainya di sana, ketika akan turun mobil, baru ana ingat, subhanallah, ini negeri yang bencana diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya ana nggak jadi turun mobil. Tidak jadi ingin menikmati menikmati keadaan yang ada di sana. Padahal sudah dibawa sampai ke sana oleh teman-teman, sehingga teman-teman bertanya, Ustaz nggak turun? Nggak jadi turun. Karena ketika udah buka pintu mobil, ingat bahwa ini negeri yang diturunkan oleh Allah, di dalamnya bencana, tidak sepantasnya kita untuk menikmati pemandangan yang ada di situ. Anda tidak jadi turun, padahal udah buka pintu mobil lalu tutup lagi. Begitulah sunnah. Namun permasalahannya adalah apabila ada orang yang tidak melakukan itu, dia kayak tadilah pergi ke negeri yang diadab, negeri yang diturunkan bencana oleh Allah, lalu dia, oh ini cerita. Apakah itu dosa? Apakah tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW melewati kampung yang diadab itu? Tidak seperti itu akhlak kita, adab kita. Apakah itu dosa? Wallahu alam. Sejauh yang anda tahu insya Allah tidak dosa. Namun bukan begitu sepantasnya. Bukan justru menikmati, kita terlihat bahagia kita terlihat sedang melakukan hal yang indah di negeri yang diturunkan oleh Allah bencana. Maka adabnya salah. Namun apakah itu dosa? Wallahu alam, insyaallah tidak. Wallahu alam. Jika memang kesalahan terbesar orang tua adalah melahirkan anak dalam kondisi miskin, lantas bagaimana jika kita sudah ikhtiar namun kondisi kita tetap miskin? Dan apakah boleh memakai alat KB sampai dalam kondisi mampu? Bagaimana jika tetap ditakdirkan miskin? Ana menyampaikan tadi untuk membantah. Kok justru seolah-olah ana yang menyampaikan? Anda menyampaikan tadi dalam rangka membantah, itu perkataan yang tidak benar. Maka jangan ditanyakan seolah-olah itu adalah materi yang Anda sampaikan. Seolah-olah Anda diserang dengan pernyataan tersebut gitu. Itu kalimat yang batil. Itu kalimat yang batil. Dan sampai sedemikiannya orang sekarang ini merasa bahwa harta adalah segala-galanya. Sampai orang tua yang melahirkan anak dalam keadaan belum kaya pun dianggap itu adalah kesalahan orang tua terhadap anaknya. Sampai sedemikiannya. Ana udah katakan tadi, ini ditanyakan oleh seseorang kepada Ana belum lama ini, kata dia sedang marak di media sosial seperti ini pembicaraan. Itu batil, itu batil. Maka tidak perlu ditanya, bagaimana Ustadz? Ya. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Yang kalau di zaman kita itu sudah digaris kemiskinan. Sering lapar. Tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Nah. Tadi Anda sampaikan dalam bentuk membantahnya, bukan menyampaikan materi.
Ustadz, apabila kita dalam sahur sebelum selesai makan ada azan. Sebelum selesai makan ada azan. Jadi azan belum kita selesai makan. Apakah masih boleh minum, Ustadz? Sejauh yang ana tahu, kalau sudah azan berhenti. Sejauh yang ana tahu, kalau sudah azan apa? Berhenti, wallahu alam. Oleh karena itu apabila kita terlambat bangun dan dikhawatirkan akan azan ketika kita makan, maka minum dulu. Kita terlambat nih bangun, terlambat sahur. Dan kita khawatir kalau kita makan, orang azan gak sempat minum, maka minum dulu. Supaya ketika azan tinggalkan saja. Suatu hari di majelis Syekh Abdul Muhsin ditanyakan tentang hadis Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mau minum, lalu kemudian terdengar azan dan cangkir itu sudah di tangan beliau, terdengar suara azan. Umar bertanya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apakah saya minum ya Rasulullah? Kata Rasul, apabila kalian mendengar azan dan bejana air minum ada di tangan kalian, gelas minum itu sudah di tangan, azan terdengar, fala yadha'uhu, maka jangan letakkan cangkir itu, bejana minum tersebut, sampai dia ambil hajatnya dari bejana tersebut. Jadi kalau kita lagi pegang mau minum terdengar azan, maka kata Nabi jangan kembalikan sampai ambil dulu hajat dari gelas tersebut. Minum dulu walaupun azan sudah terdengar. Gelas di tangan tapi. Kemudian ditanyakan lagi oleh yang hadir, apakah boleh nambah, Syekh? Misalnya bisa dibayangkan gelas di tangan, mau minum terdengar suara azan. Habis, boleh nambah gak? Kata Syekh gak boleh. Gak boleh nambah. Sebatas yang ada di gelas minum, gak boleh nambah. Maka wallahu alam, yang anda tahu kalau sudah azan berkumandang, maka tidak boleh dilanjutkan. Tidak boleh dilanjutkan. Namun di sini ada khilaf. Ya, ada khilaf juga, wallahu alam. Ada yang menyatakan sampai selesai azan. Wallahu alam. Namun yang ana tahu, yang ana pegang sampai saat ini, azan itu batas terakhir. Dan ini yang ana dengarkan langsung dari fatwa ahli ilmu, langsung ya. Walaupun ana tahu ada khilaf di situ. Maka kalau kita terlambat bangun sahur, dikhawatirkan ketika kita makan akan terdengar suara azan, maka minum dulu. Karena memang minum itu penting untuk kita puasa kita pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi kakak yang suka merokok? Merokok adalah kesalahan yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di zaman sekarang dan mereka merasa tidak melakukan kesalahan. Karena beredar fatwa di tengah-tengah mereka rokok tidaklah haram. Dari orang-orang yang memfatwakan bahwa ia tidaklah haram. Sehingga banyak kaum muslimin yang merokok tanpa merasa bahwa dia melakukan hal yang haram. Sementara fatwa para ahli ilmu yang memang ahli ilmu, mu'tabar ilmunya sangat luas, para ulama-ulama dunia, ulama-ulama internasional dari dahulu kala telah memfatwakan haramnya rokok. Disebabkan bertabrakan dengan mudarat untuk diri sendiri dan memberikan mudarat untuk orang lain.
Dia adalah sesuatu yang buruk, dia beracun, dia membawa penyakit, dia merusak, dan semua yang membawa penyakit, merusak, menghancurkan, memberikan mudarat, semua itu diharamkan dalam syariat. Namun fatwa sebahagian orang yang dianggap berilmu di negeri kita, rokok tidaklah haram. Sehingga akhirnya beredarlah orang-orang yang merokok merasa tidak melakukan maksiat. Lebih daripada itu, sampai kepada titik orang-orang yang melarang merokok adalah orang yang ekstrim dalam beragama. Sampai ke sana jadinya. Sampai orang yang melarang merokok dianggap adalah orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Padahal melarang untuk melakukan keburukan. Melarang untuk merusak diri sendiri. Melarang untuk menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Dunia internasional telah memerangi rokok sekarang ini, bukan hanya negeri kita saja dengan aneka ragam cara yang orang-orang yang melarang. Dunia internasional melarang atau sudah memerangi rokok karena memang berbahaya. Namun masalah fatwa ini beredar di tengah umat Islam. Sehingga banyak umat Islam yang merokok dengan keyakinan tidak melakukan yang haram. Padahal pendapat yang sahih, yang benar, dan fatwa ulama-ulama internasional bahwa rokok itu haram. Kaidah-kaidah Islam banyak yang dilanggar oleh rokok tersebut. Kaidah mubadir, kaidah memberikan kerusakan terhadap diri, memberikan kerusakan terhadap orang lain, membunuh diri. Dia bertabrakan dengan firman Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Dan rokok salah satu penyebab kematian. Orang yang rajin merokok, dia sama dengan membunuh diri perlahan. Maka ini bertabrakan dengan syariat Allah, bertabrakan dengan kaidah mubadir juga. Wallahu a'lam bagaimana cara menasihatinya. Memang sulit menasihati orang yang tidak merasa dirinya berbuat maksiat. Karena di negeri kita ini orang yang sudah jelas-jelas berbuat maksiat saja sulit untuk dilarang. Apalagi orang yang melakukan dosa yang dia tidak merasa melakukan dosa. Maka yang bisa Anda sampaikan adalah nasihati, lemah lembut, berikan kepadanya buku-buku bacaan, berikan kepadanya tontonan-tontonan yang bermanfaat tentang bahaya rokok dan kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para ustadz kita tentang haramnya rokok, dan doakan. Itu yang bisa kita lakukan, nasihati dan doakan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.